Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Yang saya yakin itu bukan membuka rahasia sebagaimana rumusan pasal-pasal yang diatur undang-undang yang mengatur PPATK. Saya yakin sebenarnya. Tapi saya mengikuti alur DPR aja deh. Minggu depan saya rencana akan mendatangi Barreskrim Polri melaporkan perkara ini. Nah, terlapornya bisa PPATK, bisa Pak Mahfud nanti terlapor dengan sangkaan membuka rahasia. Gitu. Nah, nanti apakah polisi akan nangani atau tidak kita lihat, dan nanti polisi saya minta untuk mengundang DPR yang mengatakan itu ada pidananya gitu. Dan inilah cara saya dengan istilah saya logika terbalik membela PPATK, karena saya yakin itu tidak ada membuka rahasianya. Dan saya yakin ya Pak Mahfud itu kan seorang Menko. Ya. Dia tidak sembarang ngomong, dan PPATK salah satu diantaranya di bawah Menko. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa Pak Mahfud tidak buka secara telanjang saja? Ya nggak boleh, kan transaksi mencurigakan itu nggak boleh dibuka telanjang ke publik. Oleh aparat manapun, nanti bisa dia yang kena hukuman. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Soal skandal 349 triliun rupiah. Susudadu Aji sebut yang disampaikan Mahfud MD akurat. Ya, bukan menteri sembarangan. DPR panas dingin dengan kabar ini. Ya, misteri transaksi janggal senilai 349 triliun yang dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD memang tengah menjadi perhatian publik. Mantan Kabar Reskrim Polri Susuno misalnya, ia juga turut menanggapi soal transaksi janggal yang dibongkar oleh Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Senin 27 Maret 2023. Susno Duaji justru mengapresiasi Mahfud MD karena berani membongkar kejanggalan tersebut ke media. Menurutnya Mahfud MD bukanlah menteri sembarangan, mengingat Menko Polhukam merupakan seorang senior dan berpengalaman menjadi ketua MK dengan sedemikian pengungkapan transaksi janggal merupakan sebuah gaya pancingan dari Menko Polhukam. Pak Mahfud itu bukan menteri sembarangan ya, beliau Menko senior dan sudah pernah menjadi ketua MK. Ini gaya beliau memancing, kata Susno. Ini mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dengan PPATK adalah akurat. Saya berterima kasih juga kepada PPATK karena PPATK itu akurat. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu ya akurat, ujarnya. Susno juga meyakini bahwa adanya keterlibatan dari perusahaan besar dalam transaksi janggal tersebut. Sementara itu sebelumnya dalam rapat Komisi 3 DPR bersama PPATK, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa seorang pejabat publik dilarang untuk membongkar rahasia. Hal itu berkenaan dengan pasal 11 yang ia bacakan, juga isinya dalam rapat tersebut. Dijelaskan bahwa pejabat publik dilarang mengungkapkan rahasia data tersebut ke publik. Jika dilanggar, maka adanya sanksi pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, kata Arteria Dahlan. Sependapat dengan Susno Duaji, Direktur Political Economy dan Policy Studies atau PEPS Antoni Budiawan mempertanyakan sikap DPR RI terkait dugaan pencucian uang sebesar 349 triliun rupiah. Di Kementerian Keuangan, Antoni menyawati DPR yang terkesan menutupi kasus besar dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan dengan memberikan ancaman kepada pihak yang membocorkan soal transaksi tersebut. Kini, soal 349 triliun rupiah masih belum selesai, masih menggelinding arahnya masih ke sudut-sudut lapangan. Pemain bintangnya masih Menko Polhukam Mahfud MD. Dia itu membawakan kuasa ilahi, kata Romo Beni Suseto, seorang pastor yang terkenal
Sebagai aktivis gerakan pembela masyarakat yang lemah, Romo Beni menilai tanpa membawakan kuasa ilahi, Mahfud MD tidak akan mengungkapkan soal kecurigaan pencucian uang di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Itu kalau hanya melihat kuasa duniawi. Mahfud MD akan terjebak pada aturan prosedur dan tata kerama kalau Mahfud berpegang kekuasaan di dunia. Ia akan berkutat di dalam batas peraturan, etika, dan juga prosedur secara peraturan. Mahfud MD akan dipersoalkan. Bolehkah seorang Menko mengungkapkan soal itu secara etika pun? Demikian dan secara prosedur juga dipersoalkan. Tapi kalau masalah besar itu tak ada yang mengungkapkannya. Bagaimana dengan hasil monitoring PPATK tersebut? Ya, kuasa ilahi di atas peraturan etika dan prosedur, kata Romo Beni. Soal skandal 349 triliun rupiah. Susudadu Aji sebut yang disampaikan Mahfud MD akurat. Ya, bukan menteri sembarangan. DPR panas dingin dengan kabar ini. Ya, misteri transaksi janggal senilai 349 triliun yang dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD memang tengah menjadi perhatian publik. Mantan Kabar Reskrim Polri Susuno, misalnya, ia juga turut menanggapi soal transaksi janggal yang dibongkar oleh Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Senin 27 Maret 2023. Susno Duaji justru mengapresiasi Mahfud MD karena berani membongkar kejanggalan tersebut ke media. Menurutnya Mahfud MD bukanlah menteri sembarangan. Mengingat Menko Polhukam merupakan seorang senior dan berpengalaman menjadi ketua MK dengan sedemikian pengungkapan transaksi janggal merupakan sebuah gaya pancingan dari Menko Polhukam. Pak Mahfud itu bukan menteri sembarangan ya. Beliau Menko senior dan sudah pernah menjadi ketua MK. Ini gaya beliau memancing, kata Susno. Ini mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dengan PPATK adalah akurat. Saya berterima kasih juga kepada PPATK karena PPATK itu akurat. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu ya akurat, ujarnya. Susno juga meyakini bahwa adanya keterlibatan dari perusahaan besar dalam transaksi janggal tersebut. Sementara itu sebelumnya dalam rapat Komisi 3 DPR bersama PPATK, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa seorang pejabat publik dilarang untuk membongkar rahasia. Hal itu berkenaan dengan pasal 11 yang ia bacakan, juga isinya dalam rapat tersebut. Dijelaskan bahwa pejabat publik dilarang mengungkapkan rahasia data tersebut ke publik. Jika dilanggar maka adanya sanksi pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, kata Arteria Dahlan. Sependapat Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.